Disclaimer, prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading, selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi dengan saya, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu happy dan suasananya selalu ceria ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami ya. Oke, ini adalah berita yang sangat bagus sekali ya guys, terutama teman-teman semua yang lagi sangkut di Dogecoin ya. Mungkin kemarin ada yang sangkut di 10.000, 9.000 ya, di 8.000, 7.000 itu ya. Ini kabar baiknya apa? Kabar baiknya Elon Musk setuju dengan Vitalik Buterin tentang kolaborasi Dogecoin dan Ethereum ya. Ini ada pembahasan di mana Elon Musk yang bisa dikatakan sebagai bapaknya Dogecoin atau anjing itu menyetujui untuk Dogecoin ini kolaborasi dengan Ethereum ya. Informasi ini kita dapatkan di bitcoin.com ya, kita bacakan ya. CEO Tesla Elon Musk mengatakan dia cukup banyak setuju dengan salah satu pendiri Ethereum, Vitalik ya, Buterin, tentang kolaborasi antara Dogecoin dan Ethereum. Buterin berkata, jika kita dapat memiliki jembatan Doge to Ethereum yang aman, itu akan luar biasa sekali ya. Vitalik Buterin berbicara tentang Dogecoin dan jembatan Ethereum. Elon Musk setuju. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, ya Anda yang belum tahu Vitalik Buterin ya, Vitalik Buterin adalah bisa dikatakan pendirinya Ethereum ya, yang merupakan kripto bisa dikatakan nomor 2 ya setelah BTC ya. Dia berbicara tentang potensi kolaborasi antara Ethereum dan Dogecoin dalam sebuah wawancara dengan peneliti Highlight Friedman di minggu lalu ya. Mengacu pada CEO Tesla dan SPAC yang berulang kali men-tweet tentang Dogecoin, Friedman berkata ada kekuatan di balik seseorang seperti Elon Musk yang mendorong pengembangan cryptocurrency. Dia kemudian bertanya kepada Buterin, apakah ada cara untuk memanfaatkan kekuatan dan momentum tersebut untuk meningkatkan Ethereum? Lalu dijawab oleh Buterin ya. Jika Doge ingin menjembatani ke Ethereum dan kemudian orang dapat memperdagangkan Doge ribuan kali per detik di dalam Loopring, maka itu sangat luar biasa sekali ya. Saya benar-benar tidak berpikir Ethereum menentang koin anjing, kata founder menekankan ya. Saya agak ingin para penggemar merasa seperti Ethereum, setidaknya sedikit dalam roh itu sendiri adalah koin anjing ya. Dia menjelaskan, saya pikir jika kita dapat memiliki jembatan Doge to Ethereum yang aman, itu akan luar biasa, dan kemudian ketika Ethereum mendapatkan skalabilitas yang berfungsi untuk aset Ethereum, Anda akan dapat memperdagangkan Doge yang dibungkus dengan biaya transaksi yang sangat rendah dan juga kecepatan yang sangat tinggi. Mengomentari tindakan Musk untuk mendukung Dogecoin, Buterin berkata, Anda akan membuat kesalahan jika Anda menganggap terlalu banyak kedengkian yang canggih atau kesengajaan yang mendalam untuk keseluruhan proses
Dia hanya seorang manusia dan dia menyukai anjing seperti aku menyukai anjing. Mas kemudian mengomentari wawancara itu melalui tweetnya ya, dimana dia berkata, saya cukup setuju dengan Vitalik ya. Ya, dia benar-benar sangat setuju Elon Musk itu terhadap apa yang dibicarakan oleh Vitalik tentang Dogecoin ya. Ethereum saat ini sedang mengalami transisi pemutahiran dari model konsensus Proof of Work ke model Proof of Stake POS. Buterin baru-baru ini menjelaskan mengapa upgrade memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Salah satu masalah terbesar yang saya temukan dengan proyek kami bukanlah masalah teknis. Ini masalah yang terkait dengan orang-orang. Ethereum sekarang berada dalam posisi ekonomi yang lebih baik, tetapi kami membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai ke tempat kami sekarang. Kami memiliki banyak konflik internal tim dalam 5 tahun ini. Jika Anda membangun sebuah tim, penting untuk mengetahui dengan siapa Anda bekerja, kata founder Ethereum menjelaskan ya. Memang kita tahu juga ya, Ethereum sekarang sedang mengembangkan teknologi yang lebih baru lagi. Kemungkinan akan di launching di tahun 2002 ya, atau mungkin sebelum itu ya kalau sudah selesai ya. Dimana Ethereum kan terkenal sangat mahal ya fee-nya ya, tapi dengan teknologi yang baru katanya lebih murah lagi ya, istilahnya teknologi terbaru pada Ethereum. Bulan lalu Mas mengusulkan beberapa perbaikan untuk Dogecoin. Dia mengklaim telah bertemu dengan pengembang Dog ya. Mas menulis idealnya Dog mempercepat waktu blok 10 kali, meningkatkan ukuran blok 10 kali, dan menurunkan biaya sampai 100 kali ya, itu katanya ya. Itu adalah informasi yang sangat luar biasa sekali ya, yang mana kalau memang itu benar-benar terjadi, ini sangat luar biasa sekali bagi Dogecoin, dan Dogecoin juga akan melambung. Sebagaimana Elon Musk itu punya program ya, programnya membawa Dogecoin ke angkasa itu ya, dimana dia ingin membawa Dogecoin ke angkasa, pembiayaannya itu lewat Dogecoin ya, semua alat-alat yang dipakai itu dibiayai lewat Dogecoin ya. Itu salah satu informasinya juga, dan ini juga ada informasi ya yang mungkin belum diketahui oleh banyak kalangan ya. Nah, ini informasi yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang ya. Ini saya dapatkan informasinya di cointelegram.com ya. Vitalik Buterin telah menghasilkan sekitar 4,3 juta dolar ya dari investasi sekitar 25.000 dolar di Dogecoin sejauh ini. Nah, ini banyak orang nggak tahu ternyata Vitalik ini punya Dogecoin ya. Jadi otomatis kemarin itu ketika Dogecoin melambung tinggi, otomatis dia pundi-pundinya tambah banyak ya. Ya. Kita lanjut ya. Vitalik Buterin telah menceritakan bagaimana dia mengubah 25.000 dolar menjadi 4,3 juta dolar dalam 3 tahun dengan berinvestasi di Doge ya. Berarti Buterin ini bisa dikatakan kalau 3 tahun ya, berarti kan dia belinya sangat murah sekali ya. Jadi dia bisa dikatakan gara-gara Elon Musk juga sangat beruntung dari koin meme yang nggak ada harganya, yang harganya itu kecil banget ya, sekitar 100 perak ke bawah terus melejit gitu ya, gara-gara Elon Musk itu ya. Nah, berarti Vitalik ini nggak secara langsung punya Dogecoin ya. Banyak orang nggak tahu ya ini ya, Dogecoin ini juga salah satu berita yang bisa menaikkan Dogecoin, karena seorang pemiliknya Ethereum itu juga punya Dogecoin gitu ya. Apalagi kalau ada kerjasama lagi untuk pengembangan yang lebih detail tentang Dogecoin, otomatis Dogecoin akan meningkat sekali. Apalagi sekarang Dogecoin kan harganya itu nggak pernah turun di angka 3.000 ke bawah ya. Dia
selalu naik turunnya antara 4.000, 5.000 segitu aja ya, nggak pernah turun sampai 3.000. Jadi memang Dogecoin ini naik kelas beneran gitu loh. Terkadang kan ada kan koin yang posisinya itu dari bawah langsung naik gitu ya, ternyata setelah itu turun ke bawah lagi ya, semacam miliknya Idodak ya, pen itu kan seperti itu gitu ya. Dalam penampilannya baru-baru ini di Lex Fridman podcast ya, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin mengungkapkan bahwa dia mendapat untung lebih dari 4 juta dolar dari investasi sekitar 25.000 dolar yang dia buat ke Dogecoin selama 2016 ya. Tapi sesuai dengan bentuknya, dia memberikan semuanya untuk amal ya. Ini adalah kebaikan Buterin ya. Dia hasilnya itu dibuat amal ya. Dogecoin dibuat pada Desember 2013 dan berusaha memanfaatkan popularitas meme anjing yang terinspirasi di Shiba Inu yang populer itu ya. Shiba Inu ini bukan ya, Shiba Inu itu anjing ya, jadi bukan koin Shiba Inu ya, karena koin Shiba Inu sendiri adalah setelah Dogecoin lahir ya. Dengan Buterin menggambarkan Dog sebagai salah satu ikon menyenangkan pertama yang diluncurkan di ekosistem aset kripto yang sedang berkembang. Meskipun dia terkesan dengan komunitas yang terbentuk di sekitar Dog, Buterin bercanda tentang kurangnya tesis investasi yang menginformasikan keputusannya dengan menyatakan, pada awalnya orang tidak menganggapnya serius. Saya hanya ingat berpikir, bagaimana saya akan menjelaskan kepada ibu saya bahwa saya baru saja menginvestasikan sekitar 25.000 dolar ke Dogecoin. Satu-satunya hal yang menarik tentang koin adalah logo anjing di suatu tempat, tapi tentu saja itu adalah salah satu investasi terbaik yang pernah saya lakukan. Ini kalau dilihat dari ceritanya dia beli Dogecoin bukan karena berpikir investasi ya. Dia berpikir karena dia suka dengan anjing, kok lucu gitu ya, akhirnya dia beli. Istilahnya orang itu karena suka ya. Nah, orang kalau karena suka itu bisa dikatakan dia beli berapapun oke, harganya berapapun oke, walaupun tidak ada nilai tambah sama sekali ya. Nah, itu sepertinya waktu Buterin beli seperti itu, tapi dalam perjalanan waktu justru dia menguntungkan ya. Meskipun Buterin menyatakan bahwa Dog berhasil dengan sangat baik selama tahun-tahun berikutnya, dia ingat tertangkap basah oleh hiruk pikuk spekulatif yang dihasilkan dari ketertarikan Elon Musk dengan meme koin. Inilah yang menyebabkan koin anjing itu melejit ya, karena Elon Musk ya. Ketertarikan Elon Musk pada Dog tampaknya membendung setelah pemungkatan suara komunitas di tahun 2019 yang mengungkapkan pendiri SpaceX sebagai CEO hipotesis proyek yang paling diinginkan pada tahun 2019, 4 tahun setelah pendiri Dogecoin meninggalkan proyek tersebut ya. Dogecoin itu memang diciptakan hanya sebuah meme ya, dan awalnya muncul seperti itu ya, hanya untuk olok-olokan gitu, tapi kenyataannya dia sudah naik kelas. Pada akhir tahun 2020, Elon Musk mulai berbicara tentang Dogecoin dan kapitalisasi pasarnya melonjak hingga 50 miliar dolar. Jadi awal mulanya Dogecoin itu naik itu sekitar akhir 2020 ya, kita tahu sendiri ya. Itu melonjak beberapa kali kata Buterin ya. Dia menceritakan berada di kekuncian di Singapura ketika harga Dogecoin melonjak 775% dari 0,008 dolar menjadi 0,07 dolar selama 1 hari ya. Kenaikannya sangat luar biasa sekali ya. Sambil dia berpikir ya, Tuhan Dog sangat membahagiakan ya. Bisa dikatakan dia sangat beruntung beli Dogecoin ya, walaupun itu sebenarnya hanya iseng-iseng karena kesukaan dia dengan anjing ya. Saya segera menelepon beberapa teman saya dan menyuruh mereka untuk melepaskan semuanya dan berebut, dan saya menjual setengah dari Doge dan saya mendapat sekitar 4,3 juta dolar ya. Jadi Buterin ini
hanya waktu itu beli ya, terus dijual tidak 100% ya, hanya setengahnya ya. Lalu dia menyumbangkan keuntungannya ke gift directly ya, dan beberapa jam setelah saya melakukan ini harga turun kembali dari sekitar 0,07 dolar menjadi 0,04 ya. Setelah menjual setengah dogernya di top lokal, Buterin mengatakan bahwa dia merasa seperti pedagang yang luar biasa sekali, sampai tentu saja harganya naik kembali dari 0,04 lalu menjadi 0,07 dolar lalu menjadi 0,50 dolar. Jadi naik terus ya ini ya. Setelah Buterin jual itu turun terus naik kembali lebih tinggi sekali ya. Dengan asumsi bahwa Buterin memegang sisa 50% dari simpanan Dogecoin ini, KO kreator Ethereum saat ini akan memegang token anjing senilai hampir 20 juta dolar ya. Luar biasa sekali ini ya. Meskipun mendukung proyek yang relatif awal dalam pengembangannya, Buterin menekankan bahwa dia tidak mengantisipasi bahwa Dogecoin akan menangkap imajinasi arus utama dan muncul kembali sebagai aset terkemuka dalam kapitalisasi ya. Jadi bisa dikatakan seorang Buterin, pendirinya Ethereum, itu sama sekali nggak berpikir kalau Dogecoin itu nanti akan menjadi naik kelas yang sangat tinggi sekali ya. Nggak berpikir sama sekali ya. Bisa dikatakan ini adalah hal keberuntungan ya guys ya. Jadi kalau hal keberuntungan itu memang kita nggak tahu ya. Tanpa sadar kita melakukan sesuatu, dan sesuatu itulah yang menyebabkan menghasilkan sesuatu ya yang lebih bagus ya. Dogecoin menjadi fenomena besar ini, di mana bahkan ada banyak orang yang pernah mendengar tentang Doge, yang belum pernah mendengar tentang Ethereum adalah sesuatu yang bahkan tidak saya prediksi. Itulah dunia kripto ya guys ya. Kita akan pernah tahu ke depannya gimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah memiliki koin-koin fundamentalnya agak bagus, maupun terkadang bisa dikatakan Dogecoin ini fundamentalnya tidak bagus, tapi sudah melejit ya. Itu adalah koin-koin seperti itu ya guys. Kita nggak bisa ya. Terkadang memang koin-koin yang fundamentalnya tidak bagus, di lain waktu akhirnya menjadi bagus, terus akhirnya bisa meledak. Kita coba untuk lihat di market cap ya. Ranking dari Dogecoin itu adalah sekitar nomor 6 ya. Padahal dulu itu dia tidak masuk ya. Dia sekarang itu selalu di top 10 besar ya. Luar biasa sekali kenaikannya ya. Posisi sekarang adalah di harga 4.830,50 ya rupiah ya. Mengalami kenaikan dalam 24 jam ini sekitar 5,31%. Jadi teman-teman yang sedang sangkut ya di 10, 9, 8, 7, mungkin di 6 ya. Kalau saya itu sangkut di 6 ya. Kalau saya mengatakan nggak sangkut juga ya, memang saya merasa titik amannya di 6. Ternyata adanya dam-daman kemarin di BTC akhirnya turun ya sampai 4.000 berapa gitu ya. Jadi saya anggap ya bisa dikatakan sangkut itu ya. Tapi apa-apalah, ini juga berita bagus. Jadi anda sakuter jangan pesimis ya. Pegang aja Dogecoin, jangan dijual ya sampai anda untung baru dijual ya. Ini berita bagus ya. Seperti sebelumnya ya, Dogecoin nggak punya nilai, nggak dianggap remeh, hanya dibuat meme aja. Kenyataan dia naik. Apalagi sekarang ada berita-berita yang sangat bagus sekali ya, di mana Elon Musk mau buat proyek ke angkasa pakai Dogecoin. Terus ternyata kita baru tahu sekarang ternyata seorang Buterin, pemilik pendiri daripada Ethereum, ternyata juga memiliki Dogecoin ya. Terus sekarang ini ada rumor, ada pembicaraan, walaupun belum pasti ya, si Buterin dengan Elon Musk itu ada bincang-bincang yang setuju Dogecoin kolaborasi dengan Ethereum, apalagi Ethereum akan mengeluarkan blockchain-nya ya.
generasi selanjutnya yang kemungkinan lebih efisien, ongkos biayanya lebih murah gitu ya. Ethereum kan terkenal dengan biaya yang sangat tinggi ya. Nah, kemungkinan itu justru akan membuat Dogecoin akan semakin melembung sekali ya. Mungkin kelasnya sekarang yang antara mentok-mentok kemarin 10.000 itu kan bisa naik di atas 10.000 ya. Kita berharap aja ya. Tapi kalau Anda yang posisinya masih belum pegang Dogecoin, tetap harus waspada ya. Ini karena program ini yang dilakukan ini kan belum pasti ya. Tapi kalau Anda punya dana, nganggur, Anda berani, ya Anda masuk aja bisa juga gitu lah. Tapi semua tergantung Anda sendiri ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang masih sangkut, kalau saya lebih sarankan untuk posisinya di hold saja ya. Tunggu aja sampai untung baru dijual. Tapi kalau Anda yang belum punya, ya Anda harus otak-atik sendiri ya, berpikir sendiri apakah ini adalah timing yang tepat atau menunggu semuanya sudah berjalan. Nah, proyeknya sudah berjalan baru masuk gitu ya. Itu pasti ya, dalam arti pasti itu berarti proyeknya sudah jalan. Kalau sekarang ini kan belum pasti ya. Apakah ini hanya bicara-bicara aja tanpa ada action atau memang ada action gitulah. Kalau saya karena sudah sangkut di 6.000 ya saya tunggu sampai profit ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika kalian belum punya akun Nidondak, Anda bisa lihat deskripsinya, Anda bisa daftar lewat link kami. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan jangan lupa untuk like jempolnya, komentar, share ke teman atau grup-grup yang Anda miliki sebagai amal kebaikan Anda. Siapa tahu mereka yang mendapatkan informasi bisa belajar tentang dunia kripto, tentang blockchain, dan mendapatkan informasi-informasi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk mengambil keuntungan ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu hoki atau beruntung dan selalu cuan dalam trading. Amin.